Salve saudara pencinta Tirilolog di mana saja Anda berada. Sejak tanggal 27 Desember 2023 lalu, Radio Tirilolog kedatangan 4 mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira, Unwira Kupang. Di mana keempat mahasiswa ini, yakni Daren, Ros, Julie, dan juga Osar, melakukan program internship atau magang di Radio Tirilolog. Sudah 2 bulan keempatnya bersama-sama dengan kami, dan kita akan mendengarkan cerita pengalaman mereka selama magang di Radio Tirilolog. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan pada video berikut ini. Ya, dan saudara, saat ini saya sedang berada bersama dengan Daren Nope. Baik Daren, tidak terasa sudah 2 bulan Daren dan teman-teman mengikuti internship atau magang di Radio Tirilolog. Tentu ada banyak pengalaman yang sudah Daren dapatkan selama magang di sini, dan mungkin Daren bisa bercerita kepada para pencinta Tirilolog mengenai apa kesan pengalaman Daren yang tentu saja pasti tidak akan terlupakan selama magang di Radio Tirilolog. Silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Catherine dan juga halo para pecinta Radio Tirilolog dimanapun berada. Iya, sedikit bercerita bahwa pada awal kami masuk ke radio ini untuk menjadi bagian dari mahasiswa magang, terkhususnya saya sendiri memang pada awalnya itu saya perlu membutuhkan adaptasi lah. Saya harus beradaptasi mulai dari dengan kru-kru dan juga karyawan Tirilolog. Meskipun pernah bertemu dengan partner sebelumnya, tapi memang juga masih harus membutuhkan adaptasi itu untuk bisa bekerja dengan baik di sini. Seiring perjalanannya waktu, adaptasi ini nih berjalan hampir 4-5 hari, jadi mau hampir 1 minggu. Tapi puji Tuhan bahwa di seminggu kemudian, beberapa hari-hari berikutnya, saya sudah mulai bisa membuka diri, menyesuaikan bersama dengan teman-teman dan juga kru Tirilolog. Ada banyak kesan yang menarik yang saya dapatkan bahwa pelajaran-pelajaran dan juga hal-hal yang kami dapat di kampus itu diimplementasikan kembali di sini, dan juga ada beberapa teknik-teknik baru yang saya dapatkan, itu mulai dari Kak Catherine sendiri, ada Kak Ica, lalu ada Maina. Itu mulai dari bagaimana cara menulis berita dengan baik, lalu menyusun lead dengan tepat. Apalagi yang saya paling ingat, bagaimana Kak Catherine mengajarkan saya tentang bagaimana menulis berita menggunakan teknik piramida terbalik. Itu pernah kami belajar di kampus bersama dengan dosen kami, dan memang hingga saat ini yang pasti akan saya ketika saya membuat berita, saya pasti akan menggunakan teknik ini, teknik yang sudah diajarkan di kampus dan juga di radio ini. Lalu selain bagaimana menulis berita, ada kesan menarik bahwa di dalam kantor Radio Tirilolog kita bekerja profesionalitas. Tetapi ketika kita di luar kantor tentu tercipta hubungan secara emosional, bagaimana hubungan itu tercipta kekeluargaan. Jadi selesai kantor kita pasti ada Kak Catherine, Kak Ica pasti ajak jalan-jalan. Kita keluar yuk, kita ke yang baru-baru yang kita pergi ke Embung Oelomin. Itu berkesan sih karena memang view-nya bagus dan juga ada banyak-banyak foto-foto yang saya simpan di HP sebagai kenang-kenangan saya. Tidak lupa juga yang waktu Maina ajak kita pergi ke situs makam Raja. Iya. Itu juga berkesan karena kita memang awalnya kan sempat ingin melakukan wawancara, tapi memang karena ada sedikit halangan. Tetapi meskipun tidak dapat wawancara, saya tetap bisa menikmati kondisi tersebut bahwa ternyata ada makam raja nih di sini. Jadi memang ada banyak-banyak kesan-kesan. Lalu juga mulai acara Natal bersama, terus Mbak Erni ajak TikTok itu juga itu seru pengalaman sih. Baru ya? Pengalaman baru karena Iya. sebelumnya saya belum pernah yang namanya TikTokan, goyang-goyang TikTok tuh belum pernah. Tapi saya berterima kasih bahwa akhirnya saya sudah bisa menyesuaikan dengan itu, lebih pede lah. Iya. Artinya saya jadi lebih pede di depan kamera dan juga berbicara. Lalu itu saja yang saya berpikir bahwa ternyata memang kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk menemukan pengalaman dan pelajaran baru sih. Itu kalau dari saya.
Oke, Daren. Kemudian apa harapan Daren untuk Radio Tiri Lola ke depan? Walaupun mungkin teman-teman sudah selesai magang, tapi kebersamaan kekeluargaan ini jangan terputus ya. Kalau mungkin Catherine dan juga Ica chat, ayo jalan, kayaknya bisa dilanjutkan. Siap, siap. Tapi apa harapan Daren tersendiri untuk Radio Tiri Lola? Ya, kalau untuk harapan ya, saya selalu berharap dalam hati dan juga berdoa bahwa semoga Radio Trilolok selalu jaya. Radionya harus terus hidup, terus membahagiakan seluruh fans dan juga para pendengar. Dan yang harapan saya yang paling besar adalah semoga terus berinovasi. Saya ingat pernah kata-katanya Om Kornel bahwa radio terus berinovasi, menyesuaikan zaman. Sehingga Radio Trilolok juga perlu terus berinovasi supaya terus hidup, terus jaya. Itu. Oke, terima kasih Daren. Ini kan salah satu penyanyi yang ditunggu-tunggu di acara TCD. Harapannya walaupun sudah selesai, tapi kalau misalkan jamnya TCD sedang tidak sibuk, mungkin standby via jalur telepon bisa lah Siap. bergabung. Bisa lah, bisa. Oke, terima kasih Daren. Terima kasih. Iya, dan saudara, sekarang saya sudah bersama dengan Rosalinda Asa yang juga sudah 2 bulan mengikuti magang di Radio Tiri Lola. Baik Ros, seperti Daren yang tadi sudah berbagi cerita seputar pengalaman, kesan juga yang dia dapatkan selama magang di sini, itu kan versinya Daren. Kalau versinya Ros, mungkin Ros bisa berbagi cerita, kesan dan pengalaman apa saja yang Ros dapatkan selama magang di Radio Tiri Lola. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Catherine dan juga untuk pencinta Radio Tiri Lolok di mana saja berada. Sedikit berbagi terkait pengalaman atau kesan yang saya dapatkan selama saya magang di Radio Tiri Lolok ini sendiri. Seperti tadi yang sudah Kak Daren jelaskan di awal, bahwa di awal masuk kami magang, 1-2 hari sebelumnya itu pasti canggung atau perlu adaptasi dengan kru Radio Tiri Lolok, terutama dengan Pater dan juga karyawan-karyawan kakak-kakak yang lain. Namun 1 minggu kemudian kami sudah bisa beradaptasi, sudah bisa bagi komunikasi dengan baik lah dengan kru Radio Tiri Lolok sendiri. Kemudian terkait pekerjaan di sini sendiri, banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan, terutama apa yang kami dapatkan di kampus bisa kami implementasikan di sini. Terkhusus saya ya Kak, banyak sekali yang saya dapatkan, terutama dengan Kak Ica dan juga Kak Catherine, karena sesuai fokus yang saya ambil yaitu di program Lintas Pulau Morata ya Kak. Di situ kan kita harus baca koran baik, yang maksudnya kita harus cari di mana dia punya headline-nya untuk dibagikan kepada pendengar. Nah di situ kita harus bisa benar-benar pahami dengan kaidah bahasanya yang digunakan dari radio seperti apa agar bisa dipahami oleh pendengar. Nah di situ juga saya sempat dilatih oleh Kak Ica bagaimana cara baca berita yang baik, vokalnya, pelafalannya, intonasinya bagaimana agar kata-kata yang diucapkan itu jelas. Nah kemudian untuk penulisan berita itu banyak sekali Kak. Mungkin dari kampus kami banyak sekali melakukan kesalahan. Di sini juga awal-awal kami tulis banyak sekali koreksi dari Kak Catherine, Kak Ica dan juga Mbak Ina. Namun seiring berjalannya waktu banyak sekali yang kami pelajari dan mungkin bisa kami pelajari bahwa sabar tertawa. Bisa saya pelajari bahwa penulisan berita radio itu tuh berbeda dengan penulisan berita media cetak. Yang bisa saya pelajari bahwa penulisan berita radio itu berbeda dengan penulisan berita di media cetak dan juga media online. Kemudian kalau di dalam radio atau di dalam kantor sendiri kita bekerja sesuai profesionalitas kita ya Kak. Namun di luar dari situ banyak sekali kesan yang saya dapatkan, terutama dengan Kak Ica dan Kak Catherine yang sering ajak kami 4 untuk jalan, kemana saja jalan pasti ajak saja Kak. Jadi itu menimbulkan rasa kekeluargaan di dalam diri kami itu ada Kak. Jadi mungkin terlepas dari sini kita tidak akan lupa begitu. Nah kemudian mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Jam goresan hati. So di mana tuh? Berikut di sini juga saya bisa mengembangkan saya punya karya. Salah satunya yaitu dengan menulis puisi. Puisi yang saya tuliskan itu bisa saya bagikan ke terutama ke Mbak Ina yang biasa membawakan program Goresan Hati di hari Minggu ya Kak.
Biasanya 1 minggu itu saya kirim bisa 1 bisa 2 puisi. Nah itu di saat baca juga mungkin saya merasa bangga begitu dengan apa yang saya tuliskan akhirnya bisa dibagi ke orang. ya dibagi ke orang lain juga Kak. Kemudian satu lagi ini karaoke nih. Setiap jam 2 setengah 3 ya setengah 3 sampai jam 4 itu pasti ada program TCD dari hari Senin sampai hari Sabtu tuh pasti ikut. Nah di situ juga yang sebenarnya sebelum lagu-lagu yang tidak tahu harus cari tahu, betul harus cari apalagi tahu. lagu-lagu nostalgia Iya, kan. lagu-lagu nostalgia yang kita tidak tahu harus cari tahu biar bisa menyanyi di sini. Mungkin itu saja. Oke, lalu kemudian apa harapan Ros untuk Radio Tirilolok ke depan? Mungkin harapan saya untuk Radio Tirilolok ke depannya lebih jaya, lebih maju lagi, dan tetap jalin kasih dengan mungkin dengan kami 4 juga. Jangan pernah berhenti mengudara. Mungkin dari saya itu saja. Oke, terima kasih Rosa yang sudah berbagi seputar pengalamannya selama magang di Radio Tirilolok. Oke, sekarang kita akan dengarkan cerita dari Julie. Nah, Julie, tadi Darren dan juga Ros sudah banyak berbagi apa saja yang mereka lalui selama magang di Radio Tirilolok. Kalau Julie sendiri, apa kesan dan pengalaman yang pasti tidak akan terlupakan selama magang di Radio Tirilolok ini? Silakan. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Tirilolok yang sudah membantu kami untuk menyelesaikan magang kami selama 2 bulan ini. Pengalaman yang saya dapatkan selama magang 2 bulan ini di Tirilolok ini cukup banyak dan cukup seru, karena di awal-awal sebelum magang itu kan kami disuruh untuk ambil data awal. Jadi kami itu diterima dengan pas ambil data awalnya itu kami diterima dengan sangat baik oleh Pater sama Mak Erni dan penyiar-penyiar di sini. Dan juga terus selama magang juga itu banyak sekali pengalaman seperti ini terkhususnya saya bisa mengetahui penulisan naskah yang baik dan benar, dan juga sama yang seperti Kak Daren bilang tadi tuh, kalau kami tuh sering diajak oleh Kak Catherine, Kak Ica begitu untuk jalan-jalan keluar begitu. Dan juga salah satu kesan yang paling menurut saya juga itu paling mungkin tidak akan pernah saya lupakan, yaitu ikut karaoke. Yaitu di program TCD itu menurut saya itu salah satu program yang mungkin nanti setelah magang kami bisa telepon lagi begitu untuk mengikuti acara TCD ini. Dan juga ya pengalaman lainnya juga itu kesan-kesan yang saya dapatkan juga itu pas kalau misalnya ketika makan siang gitu Kak. Nanti kalau penyiar atau pegawai lain itu misalkan Catherine, Mak Ina, Mak Erni itu kalau misalnya ada makanan gitu pasti bagi-bagi dan anak magang. Itu juga merupakan salah satu kesan yang menurut saya itu tidak membeda-bedakan begitu antara pegawai maupun anak magang. Mungkin itu. Oke, lalu kemudian apa harapan Julie sendiri setelah magang di Radio Tirilolok? Harapan untuk Radio Tirilolok ke depan seperti apa? Oke, harapan saya sebagai anak magang untuk Radio Tirilolok semoga kedepannya semakin sukses, semakin banyak pendengar yang mendengarkan Radio Tirilolok ini, acara-acaranya juga, terkhususnya untuk penyiar-penyiarnya ini semoga bisa terus mengudara dengan baik. Ya, baik, terima kasih Julie. Terima kasih. Yang terakhir saudara, kita akan dengarkan cerita dari Osar Mere. Dan Osar, tadi kan Darren, Ros, dan juga Julie sudah bercerita apa saja kesan dan pengalaman mereka selama magang di Radio Tirilolok. Kalau Osar sendiri, apa kesan dan pengalaman yang terus membekas dalam ingatan selama magang di Radio Tirilolok? Silakan. Jadi baik Kak Catherine, mungkin kalau kesan dari saya selama magang 2 bulan di sini, saya belajar banyak dari khususnya di bagian saya pada saat peliputan dan editing video. Untuk para kakak-kakak yang selalu mengajar dan membimbing kami dalam saat penulisan berita dan editing video, saya belajar banyak dari sini. Iya. Lalu kemudian apa harapan Osar untuk Radio Tirilolok ke depan? Kalau untuk harapannya bagi Radio Tirilolok untuk terus dikenal dan tidak hanya di Kupang saja, melainkan untuk di seluruh NTT, dan bagi para kru untuk selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Terima kasih.
Oke, terima kasih Osar. Dan dengan demikian berakhirlah wawancara saya bersama keempat mahasiswa magang yang sudah melaksanakan tugas selama 2 bulan di Radio Tiri Lolak.